Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin, pecinta iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Iman TV, melalui Suara Al-Iman, yang mana kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jal agar ditambahkan dan dikuatkan keimanan kita, serta kita diwafatkan di atas keimanan. Kita mohon juga kepada Allah Azza wa Jal ditambahkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Bahasan kita malam ini adalah bab-bab terakhir atau bab sebelum akhir dari kitab Al-Ustadz Abdul Samad Muhammad Al-Katib, kitab Al-Fara'id, yaitu kitab bab miras al-haml, irsul haml wa musyarikihi, bagian warisan janin dan juga ahli waris yang menyertainya atau yang berpengaruh dengannya. Yang mana sebelumnya telah kita jelaskan dua bab, dua masalah, yaitu yang pertama al-maut al-jama'i, bab tentang kematian beruntun atau kematian bersama, baik itu karena musibah, kecelakaan kendaraan, atau ada gempa, atau ada tenggelam. Kemudian bab yang selanjutnya telah kita jelaskan juga tentang al-mafqud, tentang orang hilang, yang mana keadaannya bisa jadi orang hilang itu dia sebagai pewaris, artinya dia meninggalkan warisan, atau dia mendapatkan atau sebagai ahli waris, yaitu mendapatkan hak dan bagian. Ini telah kita singgung pada kesempatan sebelumnya, meskipun dengan contoh-contohnya. Pada kesempatan malam ini kita akan lanjutkan, yaitu bab irsul hamli wa musyariki, tentang janin dan juga mereka ahli waris yang lain yang mungkin berpengaruh dengan janin ini. Yaqul al-allama al-ustadz Abdul Samad Muhammad Al-Katib, sebelum menjelaskan tentang pembagiannya, beliau menjelaskan tentang definisi, kemudian syarat hamil janin ini, kemudian madhab al-ulama, bagaimana pendapat ulama, kemudian juga dijelaskan keadaan-keadaan ahli waris yang lain, dan juga tentang pembagiannya, estimasi pembagiannya dijelaskan oleh beliau. Yaqul sebelumnya bahwasanya hal ini, masalah al-janin dalam perut ibu atau dalam kandungan, adalah suatu hal yang banyak kita jumpai. Banyak kita jumpai bahkan di sekeliling kita. Yang mana kadang sebagian kita melalaikan akan hak warisnya nantinya. Padahal al-Islam telah menegaskan, bahkan telah mengangkat derajat wanita, anak-anak akan hak warisnya, yang dahulu di zaman jahiliyah tidak mendapatkan hak. Nabi SAW dalam riwayat Abu Dawud menjelaskan, idastahallal maulud waras, jika seorang yang bayi itu menangis, lahir menangis, atau berteriak, atau semisalnya, maka dia akan mendapatkan warisan. Dalam hal ini, jika seorang meninggal
dan di sana ada al-haml, janin dalam kandungan, maka boleh ditunda sampai pembagiannya, ya. Boleh ditunda, bisa ditunda pembagiannya sampai kelahiran. Artinya setelah kelahiran akan diketahui apakah yang dilahirkan laki-laki atau perempuan sehingga diketahui haknya. Jadi bisa ditunda sampai kelahiran, dan ini sesuai atas kesepakatan atau disegerakan dibagi, namun harus hati-hati dalam hal ini, mengambil kehati-hatian untuk bagian al-janin. Artinya nanti akan dijelaskan estimasi-estimasi oleh al-muallif bagaimana jika janin dilahirkan laki-laki kembar 2. Artinya bagiannya mesti lebih besar sehingga bagian ahli waris yang lain diambil bagian yang al-adhar atau yang lebih al-aqal, lebih sedikit. Yaqul al-muallif tentang al-haml. Apa itu al-haml? Ma fi rahimil adamiyati min janin. Jadi al-haml itu adalah suatu yang ada di rahim seorang perempuan dari janin. Artinya dari istilahnya bayi dalam kandungan lah. Kemudian dikatakan oleh al-muallif syartu irsil hamli. Ada 2 syarat terkait dengan haml ini. Yang pertama, tahaqququ wujuduhu fi batni ummihi inda mauti muwarrisihi walau nutfah. Tahaqququ wujuduhu fi batni ummihi inda mauti muwarrisihi walau nutfah. Jadi benar-benar ada di perut ibu atau di perut seorang perempuan tadi, ya, saat kematian pewaris, walau nutfah, meskipun masih bentuk nutfah, artinya masih nutfah, ya, masih mungkin pekan pertama atau bulan pertama masih nutfah. Yang kedua, tahaqququ urujuhu kullah min batni ummihi hayyan. Jadi kapan janin itu akan mendapatkan hak warisnya? Jika dia dilahirkan dari rahim seorang perempuan tadi, ibu, dalam keadaan hidup, lahir menangis atau teriak atau semisalnya, intinya dia lahir hidup. Tapi kalau dia keluar meninggal, maka dia tidak mendapatkan hak. Sebagaimana Nabi SAW telah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, idza istahalla al-maulud warath aw warisa. Jika seorang atau jika janin dilahirkan atau jika bayi dilahirkan, dia itu istahal, baik itu dengan bergerak atau tanafus atau nafas atau teriak atau menangis, maka dia akan mendapatkan hak warisnya. Ini 2 ketentuan kapan janin akan mendapatkan hak. Kapan janin akan mendapatkan hak. Jadi jika dia keluar dalam keadaan meninggal, katakanlah sudah meninggal di perut ibunya, keluar meninggal, maka dia tidak mendapatkan hak. Maka dia tidak mendapatkan hak waris. Kemudian al-muallif Al-Ustadz Abdul Samad Muhammad Al-Katib menjelaskan tentang madzahib al-ulama'i fi irsil hamli wa musyarikihi. Jadi sebelum menjelaskan bagaimana penyelesaian
pembagiannya, di sana ada dijelaskan tentang madzhab al-ulama. Bagaimana mazhab al-ulama dalam hal ini. Yang pertama, yaqul Abu Hanifah, mazhab Abu Hanifah, al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, yara qismat tarikah idza ta'ajjala al-musharikuna bisyarti an yu'amal al-musharikuna bil adhar wa yuqafu lil hamli nasib zakar wahid. Al-Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya, berpendapat bahwasanya jika ahli waris yang lainnya ingin segera mendapatkan haknya, menginginkan haknya, maka dibagi dengan ketentuan yu'amal al-musyarikuna bil adhar, bahwasanya mereka ahli waris yang lainnya itu diberi hak yang lebih kecil. Misalkan wa yuqaf lil hamli nasibu dzakar wahid, dan ditangguhkan bagi al-janin itu bagian anak laki-laki. Dianggap anak laki-laki dahulu. Karena kalau dianggap anak perempuan, saudara bisa jadi dapat. Kalau dianggap anak laki-laki, misalkan ya, seorang meninggal yang ditinggalkan istri yang sedang hamil. Atau ibu yang sedang hamil ya. Oke lah, istri sedang hamil. Kemudian ada saudara laki-laki. Istri yang sedang hamil, kalau diperkirakan anak laki-laki, maka anggaplah lahir, maka bagian istri kita kasih 1/8. Kita bagikan istri 1/8. Kemudian anak saudara laki-laki si mayit, jika kelahiran laki-laki, anak laki-laki, maka dia tidak akan dapat, sehingga disisakan nantinya, ditangguhkan yang 7/8 ini sampai ada kepastian. Jika kelahiran perempuan, tetap bagian istri 1/8, dan saudara laki-laki si mayit akan mendapatkan setelah bagian janin anak perempuan. Jadi jika ingin segera dibagi, atau jika ahli waris yang lainnya menginginkan segera dibagi, maka dibagi dengan ketentuan mereka diberi bagian yang paling kecil. Kalau kemungkinan tidak dapat, ya ditangguhkan. Al-Imam Malik rahimahullah yaqul, yara adama qismat tarikati idza wujida bainal warasati hamlun hatta yulad wa yatabayyan amruh. Al-Imam Malik berpendapat bahwasanya tidak dibagi sampai ada kejelasan kelahiran bayi tadi atau janin keluar, lahir, dan jelas laki atau perempuan, atau lahir hidup gitu. Jadi intinya tidak dibagi sampai ada kejelasan lahir hidup. Ini pendapat Al-Imam Malik. Wa yaqul Asy-Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yara qismat tarikati idza ta'ajjala musyarikul hamli qabla wiladatihi walakin la yu'ta man yata'assar irsuhu bil hamli syai'a. Ini hampir mendekati apa yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, bahwasanya jika
mereka ahli waris menginginkan segera dibagi, maka dibagi sebelum kelahiran. Walakin la yu'ta man yata'athar irsuhu bil hamli syai'a. Namun ahli waris yang lain yang terpengaruh dengan adanya janin ini, karena ahli waris itu ada 3 keadaan nantinya ya. Keadaan ahli waris yang lain dengan janin itu ada 3. Ada yang tidak terpengaruh sama sekali. Baik itu ada janin, ada yang bayi dilahirkan, janin itu dilahirkan ataukah tidak terpengaruh haknya. Yang kedua, ada yang terpengaruh besar kecilnya. Kalau ada janin, bagiannya akan kecil. Kalau tidak ada, bagiannya akan besar. Dan yang ketiga, an yarisa fi hal wa la yaris fi ukhra. Maksudnya dia tidak akan mendapatkan sama sekali. Terpengaruh artinya dia tidak mendapatkan sama sekali. Jadi di sini ada 3 keadaan. Makanya di sini Al-Imam Malik Syafi'i mengatakan yang berpengaruh dengan adanya janin itu maka tidak dikasih. Sebagian mencontohkan ya kayak tadi itu saudara laki-laki, kalau janin diperkirakan laki-laki maka saudara tidak akan dapat. Maka saudara tidak akan dapat dengan adanya anak laki-laki. Kemudian Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menjelaskan berpendapat ya ma ra'a Abu Hanifah walakin yuqafu lil hamli aktsaru ma yarisu zakarani ya unsayan. Al-Imam Ahmad lebih berhati-hati dengan mengatakan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah, namun al-hamal janin dalam kandungan dianggap 2 kembar laki-laki atau 2 kembar perempuan. Karena bagiannya akan beda. Kalau dikatakan 1 janin perempuan, setengah nanti bagiannya. Kalau maksudnya kalau sudah dilahirkan 1 anak perempuan, bagiannya setengah. Kalau 2 per 3. Demikian pula kalau 2 anak, otomatis nanti bagiannya 2 anak laki-laki, otomatis bagiannya akan berlipat. Kemudian yaqul al-allamah Al-Ustadz Abdul Samad Muhammad Al-Khatib, tadi sempat kita sampaikan, menjelaskan tentang keadaan-keadaan mereka ahli waris yang lain yang menyertai janin. Jadi keadaan-keadaan ahli waris yang menyertai janin ada 3. Kita ulangi, kita contohkan. Keadaan-keadaan ahli waris yang menyertai janin ada 3. An la yata'assar irsuhu bil hamli. Jadi dia tidak terpengaruh dengan adanya hamil tadi. Misalkan seorang meninggalkan istri yang sedang hamil. Si mayit meninggalkan istri yang sedang hamil. Si mayit masih memiliki nenek. Si mayit memiliki paman, am. Misalkan ya, sekali lagi kita contohkan. Seorang perempuan, laki-laki wafat. Istri hamil, nenek, amun ini paman. Istri yang sedang hamil, istri bagiannya ada 2.
4 atau 1/8. Kita ambil yang 1/8. Mengapa? Kemungkinan kalau ada laki-laki atau perempuan dilahirkan, maka dia bagiannya ini. Kalau hidup, kalau mati otomatis dia mendapat 1/4. Nenek bagiannya tidak terpengaruh dengan adanya hamil ini. Dia akan mendapatkan 1/6. Jadi di sini kita tulis ambil yang lebih kecil. Yang lebih kecil kemungkinannya adalah 1/8. Kalau anak laki-laki dia tidak akan dapat. Jadi ini kita anggap anak kelahiran anak laki-laki. Kita ambil yang paling baik untuk kelahiran anak ini. Anggaplah anak laki-laki. Otomatis jika anak lahir misalkan, maka istri 1/8, nenek tidak akan terpengaruh, dia akan 1/6. Nah ini yang tidak terpengaruh. Baik itu istri hamil atau tidak hamil, tetap nenek si mayit ya, neneknya si mayit. Paman mahjub. Tapi kalau kelahiran anak perempuan, paman akan mendapatkan. Tetap istri nanti 1/8, nenek 1/6, paman bisa jadi mendapatkan setelah anak perempuan. Nah ini diantara jadi falau halaka halikun an zaujatin hamil wa jadda wa am fal jadda la yanqusuha al haml syai'a fatu'ta irsuha kamilan wa zaujatu yahjubu al haml an ba'di irsihi fatu'ta al yakin wa huwa sumun wa al am yahjubuhu al haml an jami'i irsihi fala yu'ta syai'a. Ini keadaan ahli waris yang bersama janin. Ini keadaan ahli waris yang bersama janin. Ada yang berpengaruh besar kecilnya, ada yang tidak berpengaruh sama sekali, dan ada yang terhalang sama sekali. Jadi ini yang kedua tadi dikatakan an yahtalifa irsuhu mal hamli ziyadatan wa nuqsanan. Jadi beda hak warisnya besar kecilnya, maka diambil yang terkecil sebagaimana contoh istri tadi ya. Istri kemungkinan 1/4 atau 1/8. Maka kita kasih yang yakin, yang pasti, yaitu 1/8. Kemudian yang ketiga, an yarisa fil hal wa la yaris fil ukhra. Kadang kemungkinan mendapatkan, kemungkinan tidak, sebagaimana paman ini, maka dia tidak dikasih sama sekali. Tunggu sampai kelahiran. Kalau anak perempuan, maka paman akan mendapatkan. Jika kelahiran anak laki-laki, paman tidak akan mendapatkan. Baik. Kaum muslimin pecinta iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya di sini al-muallif menjelaskan tentang kaifiyat al-amal. Kalau tadi kita gambarkan istri hamil, nenek sama paman. Di sini al-muallif menjelaskan lagi tentang bagian yang ditangguhkan tadi itu. Bagian untuk hamil yang ditangguhkan, bagian untuk janin yang ditangguhkan. Yaqul muallif, "Indama yuqaf lil hamli aw faru ma yarisu dzakarani aw unsayani yalzam an tuqaddara sittata taqdir." Jadi di sini al-muallif menjelaskan bahwasanya dalam kita memproses, khususnya jika ingin segera dibagi sebelum kelahiran, maka kita
melakukan penghitungan, melakukan estimasi dengan 6 estimasi. Dengan 6 estimasi. Maksudnya apa 6 estimasi? 6 kemungkinan. Jadi kita melakukan kemungkinan yang pertama. Kemungkinan keluar, lahir, mati. Otomatis dia tidak mendapatkan hak, ahli waris yang lainnya dapat hak penuh sesuai dengan ketentuannya. Jadi kita dalam hal ini sebagai muallim, sebagai ustadz atau sebagai mufti, dia membuat kemungkinan estimasi 1, 2, 3, 4, mana kemungkinan yang paling baik untuk al-janin dan mana kemungkinan yang paling jelek untuk ahli waris yang lainnya. Maksudnya paling jelek ini paling kecil. Paling kecil apa? Bisa jadi mendapatkan yang terkecil sebagaimana istri 1/4 atau 1/8 yang yakin yang pasti. Atau tidak mendapatkan sama sekali, yaitu sebagaimana contoh tadi paman. Intinya di sini yang pertama dibuat 6 kemungkinan estimasi. Yang pertama dilahirkan dalam keadaan mayit, keluar tidak teriak melainkan meninggal. Sudah meninggal di perut ibunya, keluar pun meninggal. Yang keadaan yang demikian janin tidak mendapatkan. Yang keluar tadi tidak mendapatkan, yang dilahirkan tadi al-maulud tadi yang meninggal tidak mendapatkan. Yang kedua, kemungkinan kita buat tabel yang kedua, kemungkinan laki-laki 1. Oh, jika yang dilahirkan 1 laki-laki, maka bagaimana dengan ahli waris yang lainnya? Sebagaimana tadi kita sempat contohkan. Yang ketiga, tabel kita buat lagi sampingnya kemungkinan yang dilahirkan perempuan 1. Karena kalau 1 perempuan haknya setengah. Haknya setengah. Kemudian ahli waris yang lainnya dilihat yang terpengaruh dengan adanya janin perempuan tadi siapa dan yang tidak terpengaruh siapa. Kemungkinan yang keempat, nah ini madhab al-Imam Ahmad ini, al-Hanabilah insyaallah ini, al-muallif madhabnya cenderung kepada al-Hanabilah. Yang keempat, khurujuhu dzakarain. Yang keempat, estimasi yang keempat, kemungkinan lahir 2 laki-laki kembar. Sekarang mungkin ini dulu, kalau sekarang bisa jadi sampai 3, sampai banyak 4, kadang ada yang sampai kembar sekian. Baik. Ini minimal yang dikatakan oleh muallif kembar 2 laki-laki. Kalau kembarnya ya 4 atau ya tinggal ditambahkan saja nantinya. Kemudian yang kelima, khurujuhu unsayain, estimasi buat estimasi penghitungan kembar 2 perempuan. Dan yang keenam, jika estimasi penghitungan jika yang dilahirkan itu laki dan perempuan dalam keadaan hidup yang pasti ya, dua-duanya hidup. Jadi ini ada 6 estimasi yang mesti dilakukan dan dilihat pengaruh ahli waris yang lain dengan adanya janin itu bagaimana. Artinya dengan janin ketika keluar mati otomatis tidak ada pengaruhnya karena dia tidak dianggap ada. Kalau dia hidup laki-laki bagaimana pengaruhnya dari ahli waris yang lain. Jika 1 perempuan bagaimana pengaruh bagian-bagian ahli waris yang lain. Jika 2 laki-laki, jika 2 perempuan, dan jika laki dan perempuan bagaimana estimasi ahli waris yang lain. Jadi ahlul ilmi telah menjelaskan kepada kita
banyak hal. Dan mungkin bisa dikatakan hampir tidak menyisakan sesuatu pun. Tinggal kita yang talib ilm, yang sebagai penuntut ilmu, hendaknya semangat, hendaknya giat, hendaknya sungguh-sungguh dalam mempelajari apa yang dijelaskan oleh ahlul ilmi. Jadi semuanya, hampir semuanya telah dijelaskan, tidak ada yang ditinggalkan oleh al-ulama melalui hadis-hadis Nabi SAW dan penjelasan-penjelasan ahlul ilmi as-sahaba wa man ba'dahu. Intinya, dari sekian estimasi, 6 estimasi itu dilihat mana bagian yang terbaik untuk janin dan mana bagian yang terkecil, kemungkinan yang terkecil untuk ahli waris yang lain. Sehingga ditangguhkan untuk janin yang akan dilahirkan, dan ahli waris yang lain diberikan yang terkecil dari estimasi-estimasi yang ada. Selanjutnya, jika setelah dilahirkan itu ternyata tidak sesuai dengan perkiraan, katakanlah perkiraan kita 2 laki-laki kembar misalkan, tahu-tahunya yang dilahirkan hanya 1 perempuan, maka tinggal dihitung kembali, sisanya dikembalikan kepada yang hak-hak yang lain yang akan mendapatkan haknya. Baik. Kemudian di sini ini ada beberapa contoh sebetulnya. Di antara yang dicontohkan disampaikan di sini oleh muallif, laumata, dikatakan oleh yang lain ya, dikatakan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin juga dalam kitabnya Tashil Faraid. Ini kita ambil contoh-contoh yang lain ya. Contoh-contoh yang lain. Jika seorang meninggal an ummin hamil min abihi wa am. Jadi seorang meninggalkan ibu, seorang perempuan yang hamil dan meninggalkan ibu dan juga paman. Fa al-um as-sudus. Al-um as-sudus, ibu 1/6. Jadi kenapa 1/6? Karena kemungkinan yang terkecil ya, bagian ibu yang terkecil 1/6. Ibu itu ada mendapatkan hak 2, 1/6 atau 1/3. 1/6 ini jika si mayit meninggalkan anak. Nah ini dikasih ibu itu bagian yang terkecil. Jika janin dilahirkan, maka ibu akan mendapatkan 1/6. Adapun paman ditangguhkan karena belum diketahui kejelasannya. Baik. Kemudian di sini dijelaskan oleh al-muallif tentang ini sudah mulai baik. Di sini metode yang dicontohkan oleh al-muallif, metode sebagaimana tulab ilm menggunakan tabel dengan estimasi-estimasi dengan ditampilkan ya penghitungannya, dan ini agak untuk bukan penuntut ilmu agak susah. Intinya kesimpulannya aja ya. Kesimpulan tentang al-haml ini bahwasanya al-Islam telah memuliakan baik itu wanita dan juga anak-anak yang dahulunya di zaman jahiliyah tidak mendapatkan terhalang dari hak warisnya. Wanita, entah itu seorang ibu, seorang istri, seorang anak, anak-anak balita, anak-anak kecil, anak-anak yang tidak bisa mendapatkan rampasan perang, laki-laki yang kuat yang tidak seorang yang tidak bisa mendapatkan rampasan perang, maka dia tidak mendapatkan hak. Dahulu yang mendapatkan hak laki-laki yang kuat yang bisa mendapatkan rampasan perang. Perempuan tidak mendapatkan hak. Islam memuliakan wanita, memberikan hak-hak kepada anak-anak,
baik itu anak-anak janin atau anak-anak kecil, balita. Dan sedikit yang ingin saya sampaikan di sini, mungkin telah kita sampaikan pula sebelumnya tentang surat An-Nisa ayat yang ke-6. Sebagai penutup, ini ada hubungan dengan janin. Surat An-Nisa ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada wali-wali anak-anak yatim. Wali-wali mereka yang memegang harta anak yatim. Entah itu seorang ibu, seorang ayah, seorang paman, siapapun yang memegang harta anak yatim. Ini sebagai penutup saya ingatkan, dan seringkali kita sampaikan juga sebetulnya. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di sini, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Jika menurut pendapat kalian mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, menggunakannya, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka serahkanlah kepada mereka harta mereka. Misalkan dahulu ayahnya meninggal, dia masih balita, dia memiliki hak 100 juta, anggaplah. Maka ketika dewasa serahkan hak itu kepada anak tadi. Dan ini teguran Allah kepada wali anak-anak yatim yang memegang amanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wala ta'kuluha israfa wa bidaran ayakbaru. Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim melebihi batas kepatuhan, berlebih-lebihan. Ay wabidaran ayakbaru. Janganlah kamu tergesa-gesa istilahnya tergesa-gesa menyerahkannya atau mengambilnya ya sebelum mereka dewasa. Oh, ini mumpung belum dewasa, kita kan tidak tahu peninggalannya berapa, maka sudah adalah yajuz. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Siapa di antara kalian para wali anak-anak yatim yang mampu, maka hendaknya dia yasta'fif, dia menahan diri, tidak mengambil harta anak yatim, tidak memakan harta anak yatim. Wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf. Dan barang siapa yang miskin, artinya dia membutuhkan dalam memelihara anak yatim, membesarkannya, menyekolahkannya, maka boleh untuk makan harta itu dengan cara yang patut. Artinya yang ma'ruf, yang baik, sesuai keperluannya. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Dan jika kalian serahkan harta itu kepada mereka, maka persaksikanlah, disaksikanlah. Ada saksi yang menyaksikan. Dan ini pentingnya saksi. Dicatat, ada saksi, 2 saksi. Wa kafa billahi hasiba. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pengawas. Ini sebagai peringatan kepada mereka yang memegang harta anak yatim. Ayat 6 surat An-Nisa sebagai peringatan buat mereka yang memegang harta anak yatim untuk taqwallah azza wa jal. Dan siapapun kita wajib taqwallah azza wa jal. Jadi ini sedikit bahasan kita pada kesempatan kali ini tentang al-janin dan estimasi penghitungannya dan mazhab ulama tentang hal itu.
yang mana ahlul ilmi telah menjelaskan banyak hal kepada kita, namun kita yang kurang meluangkan waktu untuk nasallallahu alaihi wasallam membaca kitab-kitab ahlul ilmi, sungguh-sungguh dalam mempelajarinya, yang mana ahlul ilmi tidak menyisakan sesuatu apapun kecuali telah dijelaskan melalui hadis-hadis Nabi SAW, melalui penjelasan-penjelasan as-sahabah wa man ba'dahum dan yang sesudahnya. Dan kita cukupkan aqulu qouli hadza wallahu taala a'la wa a'lam. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.